Di antara keempat aplikasi pinjaman online atau pinjaman daring ini, mana yang keluar kontak darurat dan mana yang bisa sebar data? Begitulah pertanyaan dari nasabah kawan pinjol yang galbay di empat aplikasi pinjaman online atau pinjaman daring tersebut. Ya, buat teman-teman yang mempunyai tagihan di empat aplikasi ini, ya ini adalah video yang tepat buat kalian simak. Untuk penjelasannya, tonton video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini teman-teman ya, gue akan bahas lagi salah satu pengalaman dari nasabah kawan pinjol yang galbay di empat aplikasi pinjaman online daring atau pinjaman online legal. Ya kalau kita lihat di sini teman-teman ya, pertanyaannya di antara ini yang aman digalbay dan nggak keluar kontak darurat, kemudian tidak sebar data itu yang mana bang? Ya, ini ada KTA Kilat, EasyCash, Kredinesia, dan Traveloka. Keempat aplikasi ini sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan, ya artinya pinjaman ini adalah pinjaman legal dan sudah terdaftar di AFPI juga, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Oke, di sini KTA Kilatnya teman-teman. Untuk cicilannya 426.000 ya satu bulan. Isi cash cicilan dari 7 juta, sisa terakhir nominal 1,8 juta, bulan ini belum dibayar. Dan Kredinesia 264.000 itu 5 kali lagi. Sedangkan Traveloka Pay Later cicilan sampai bulan Juli total 7 juta 500-an teman-teman. Jadi yang besar di sini hanya ada di Traveloka Pay Later-nya ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu teman-teman. Untuk KTA Kilat, ya sejauh ini tidak keluar kontak darurat, hanya saja dia ke kontak darurat teman-teman. Karena pada dasarnya semua pinjaman online legal, ya itu minim untuk keluar kontak darurat. Hanya beberapa saja yang mungkin ini tidak mentaati aturan yang telah OJK berikan. KTA Kilat aman, belum ada debt collector lapangan sampai saat ini teman-teman. Kemudian ada EasyCash ya, EasyCash juga tidak keluar kontak darurat, hanya ke kontak darurat saja ya. Biasanya kalau keluar kontak darurat itu adalah nomor-nomor random ya yang ada di HP kalian ya, nomor kerabat, teman kerja ya, saudara atau yang lainnya. SCCash juga belum ada debt collector lapangan, jadi aman buat kalian galbay ya. Di sini kan sisa terakhirnya nominal 1,8 juta. Aman teman-teman untuk masalah debt collector lapangan. Selanjutnya Kredinesia sisa 5 kali lagi dengan cicilan 264.000. Untuk keluar kontak darurat, Kredinesia tidak teman-teman ya, hanya ke kontak darurat saja. Kemudian kalau misalkan untuk sebar data, tidak, ini cuma hanya ancaman saja. Jadi teman-teman jangan takut dan jangan panik. Serta untuk debt collector lapangan ya, tentu masih aman karena Kredinesia belum memiliki FC lapangan. Nah, yang terakhir nih di Traveloka teman-teman ya, Traveloka Pay Later cicilan sampai bulan Juli dengan nilai total tagihannya 7.500.000. Ini angka yang sangat besar. Ya, gua rangkum saja teman-teman ya dari beberapa pengalaman yang galbay di aplikasi Traveloka. Karena Traveloka itu bekerja sama dengan bank besar ya seperti BRI dan bank-bank lain. Jadi untuk pendanaannya kemungkinan dari Bank BRI. Untuk keluar kontak darurat tidak teman-teman ya, karena sekelas bank itu tidak bakal keluar kontak darurat, hanya ke kontak darurat saja. Dan untuk debt collector lapangan atau FC lapangannya di Traveloka, ini gue tidak memastikan buat teman-teman ya, karena hanya beberapa saja yang didatengin oleh debt collector atau pihak ketiga dari Traveloka. Ya, karena Traveloka ini bekerja sama dengan bank besar. Tentunya untuk pihak ketiganya itu dia menyewa dari jasa penagihan atau pihak ketiga, diantaranya seperti PT Kolektius ya, kemudian ada MBA Consult dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Nah, di mana jasa penagihan tersebut bisa jadi ya, jika teman-teman gagal bayar, kalian bakalan didatengin oleh debt collector lapangan dari aplikasi Traveloka Pay Later ini. Oke, jadi keempat aplikasi ini hanya di Traveloka saja yang mungkin teman-teman harus waspadai dan hati-hati ya, karena sewaktu-waktu bakalan didatengin oleh debt collector. Kalau misalkan teman-teman belum ada dananya untuk membayar ya, kalian ngomong aja ke debt collectornya, jangan takut dan jangan panik teman-teman. Ya, intinya karena bukan hanya kalian ini saja yang galbay ya, banyak di luar sana yang galbay yang lebih dari tagihan kalian. Ini masih 4 ya, ada yang sampai 15, 20 aplikasi ya.
tapi tetap tenang saja teman-teman. Karena kalau semakin kalian memikirkan ya itu kacau teman-teman ya. Nantinya mental kalian down dan kalian bisa saja ya tidak hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti itu. Jadi pada intinya untuk keempat aplikasi ini sekali lagi sepertinya aman hanya di Traveloka saja. Ya Traveloka juga kalau misalkan teman-teman didatengin oleh debt collector boleh tulis di kolom komentar ya dari daerah mana kalian dan tagihannya berapa. Dan keempat aplikasi ini untuk slik OJK-nya hanya di Traveloka saja. Kemudian untuk ke kontak darurat, keempatnya ke kontak darurat dan kemungkinan tidak keluar kontak darurat atau tidak sebar data karena semua pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan itu dilarang menyebar data nasabah. Sebar data itu sudah ada pidananya teman-teman ya. Jadi pendana, pembiaya pinjaman itu tidak boleh menyebar data nasabah. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.